Usaha ternak bebek pedaging ini milik Bapak Nur Hafidi. Dirintis sejak tahun 2003. Berawal dari memelihara dalam jumlah yang kecil atau sedikit, terus berkembang sampai saat ini dengan kapasitas kurang lebih 2.500 ekor. Usaha ini diawali dengan membuka peluang pasar dengan bekerja sama atau merekrut mitra rumah potong bebek. Selamat sore Bapak. Ya, selamat sore. Ada yang bisa saya bantu? Oke, maaf mengganggu waktunya. Di sini saya isi meliput Bapak untuk sekedar mengetahui usaha yang Bapak jalani. Oh iya, silakan. Ini usahanya apa ya Pak? Ini ya usaha peternakan bebek pedaging. Oh, dimulai dari kapan sih Pak? Tahun berapa? Kalau itu udah lama, mulai kisaran tahun 2003 lah. Sudah saya jalankan, alhamdulillah sampai sekarang. Terus, Kelebihan dari usaha Bapak sendiri itu apa? alhamdulillah ini kitanya, jadi belum banyak yang bersaing usaha yang sama, sehingga tidak terlalu ketat dalam usahanya, akhirnya hasilnya pun lebih meyakinkan, menjamin lah. Gimana? Nah, untuk kelemahannya sendiri itu apa Pak? Itu biasanya kalau dari sisi pasar itu kalau sedang permintaan terkurang, artinya kan itu kan menentukan harga jual, itu yang bikin pusing. Kadang ya harga jual melorot, permintaannya berkurang, itu yang agak bikin kurang nyaman ataupun kendalanya gitu. Untuk kerugiannya sendiri itu apa aja Pak? Itu biasanya di saat musim hujan itu kan banyak faktor yang bikin kandang becek dan sebagainya, banjir kemungkinan, dan akhirnya kan pemeliharaan terkendala dengan penyakit yang bisa mematikan ternak itu sendiri. Nah, untuk faktor yang membuat usaha Bapak bakal maju terus itu gimana? Oh, itu memang sudah dipikirkan dari sejak awal. Memang sebelum terjun ke dunia usaha ini maksudnya, itu sudah dirancang bagaimana sistem pemasaran yang harus mumpuni, yang harus pasti dan terkendali, itu yang bikin akhirnya optimis lah dalam usaha. Nah, untuk selama Bapak menjalani usaha ini, apa sih kendala yang dialami gitu? Biasanya itu di saat musim-musim paceklik kayak gagal panen padi, itu kan ini sumber pakannya tergantung dari hasil pertanian. Artinya pakannya pakai katul, dan itu kalau sudah panen ya katul melambung, akhirnya itu yang seringkali menjadi hambatan hampir setiap tahunnya, berulang kondisi itu melambungnya harga katul, itu yang bikin masalah, termasuk kendala yang belum bisa teratasi, karena itu kan tergantung dari musim juga dan kebijakan pemerintah. Kalau kayak kondisi kayak gini kan dalam kondisi resesi dan sebagainya, itu faktornya ada PPM naik, itu tinggal kondisinya gitu. Mungkin itu saja ya Pak, terima kasih atas informasi. Ya. Terima kasih. Analisis SVOT. Yang pertama, analisis tabel untuk strength atau kelebihan, yaitu belum banyak pesaing yang usahanya sama.
terus tidak terlalu sulit dalam menjalankan usaha sehingga usahanya lebih meyakinkan. Yang kedua itu ada weakness atau kelemahan, yaitu dari segi pasar. Jika permintaan berkurang sehingga sulit menentukan harga jual. Harga jual menurun, permintaan pun juga berkurang. Opportunity atau peluang usaha. Dari segi sistem pemasaran, bebek termasuk komoditi kuliner yang favorit bagi para konsumen. Yang keempat itu threat atau ancaman usaha. Dari sumber pakan dengan harga katol yang melambung naik jadi sulit untuk didapatkan. Saat musim hujan terjadi banyak faktor. Nah, salah satunya membuat kandang becek. Selain itu juga kandang menjadi banjir sehingga menimbulkan bibit penyakit. Terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan analisis SWOT, berikut adalah beberapa strategi yang diterapkan. Yang pertama itu mencari bahan pakan selain katul, sehingga jika harga katul itu naik, bisa ada alternatif lain dengan membeli bahan pakan jenis lain, yaitu selain katul. Yang kedua yaitu merenovasi kandang sehingga terhindar dari banjir saat musim hujan. Yang ketiga yaitu memperluas wilayah pasar.